Terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum memulai video ini jangan lupa like dan klik tombol subscribe. Dan juga nyalain loncengnya agar kalian nggak ketinggalan update terbaru dari Novel.ar. Jangan lupa juga share ke teman kalian, agar teman kalian gak bosen di saat karantina. Dan semoga wabah ini cepat berlalu. Amin. Selamat menonton. Drian si pengawal. Drian, selama ini kamu di kantor, selain dari 100 miliar awal-awal itu, sepertinya kamu sudah tidak ada bisnis lain lagi kan? Kata Henry sambil tersenyum dan menyindirnya seolah sedang melihat dia sedang dipermalukan. Semua orang menatapi Drian. Jawaban Drian sama saja mengumumkan kemenangan dari pertaruhan ini. Memang sudah tidak ada lagi. Jawaban Drian sangatlah singkat. Henry tersenyum dengan bahagia. Kalau begitu apakah kamu bisa menjalankan taruhannya sekarang? Drian malah menggelengkan kepalanya. Wajah Henry menjadi marah. Drian, kamu ingin ingkar janji? Tentu saja bukan. Bukannya ini masih belum sampai waktunya pulang kerja. Tunggu saja. Jam 4:30 saja kita lapor hasil kerja kita. Tinggalkan 30 menit. Yang kalah buatlah show untuk semua orang. Kata Drian sambil menunjukkan jam tangannya. Henry tidak tahan dan berkata, Drian, apakah bagus jika kamu menunda waktu seperti ini? Aku tidak percaya kamu bisa menggunakan waktu 1 hari untuk mengalahkan bisnisku seharga 20 miliar. Belum tentu, mana tahu aku diberkati oleh Dewi Keberuntungan. Kata Drian sambil tersenyum. Henry menyindirnya. Baik, tunggulah keberkatan dari Dewi Keberuntunganmu saja. Seusai berkata, dia berbalik ke tempat kerjanya sendiri dan menunggu kedatangan pukul 4:30. Drian mengerahkan bahunya dan terus main teleponnya. Gilang mendekat dan berkata dengan panik. Adik Drian, Henry ini sungguh tidak tahu diri. Dulu dia tidak akan pernah menyinggung orang seperti ini. Jika tidak, perlukah aku pergi nasihati dia dulu? Tidak perlu. Jika dia memang ingin beradu, maka aku akan melayaninya. Kata Drian sambil tersenyum. Tapi bulanmu ini selain dari 100 miliar itu memang tidak ada lagi yang lain. 40 miliar yang dikatakannya sepertinya tidak sepenuhnya. Setidaknya ada 46 miliar menurutku. Kak Gilang, kamu tidak perlu khawatir. Pergilah sibuk dengan pekerjaanmu. Drian menolak kebaikan dari Gilang. Setelah selesai main satu game, Drian meletakkan teleponnya dan menatapi Henry yang sedang minum teh. Tatapannya terlihat tidak baik. 46 miliar. Ingin aku merealisasikan taruhan. Dasar keparat. Jika ingin malu, maka aku akan mengabulkanmu. Dengan cepat, seorang wanita cantik yang tidak disangka oleh semua orang muncul di dalam kantor. Ketua Finansial, Stella, satu dari 4 wanita cantik di perusahaan besar Jaya. Wanita cantik yang paling baik, dia adalah wanita impian semua karyawan. Kedatangannya membuat semua karyawan divisi bisnis sangatlah kaget. Apa yang mengundangnya kemari? Sepertinya Stella tidak pernah datang kemari sebelumnya. Bahkan manajer Van saja terkejut. Dia bergegas keluar dan tersenyum dengan jijik. Pertama karena jabatan Stella lebih tinggi daripada dirinya dan Stella juga adalah wanita impiannya juga. Ketua Stella, ada apa Anda datang ke divisi bisnis? Kenapa? Tidak ada apa-apa. Memang aku tidak boleh datang kemari. Kata Stella sambil tersenyum. Senyumannya sangatlah indah hingga sulit untuk dideskripsikan. Tidak hanya Andi saja yang melongo menatapinya. Semua karyawan divisi bisnis juga turut tercengang. Andi bergegas membenarkan ekspresnya dan berkata sambil tersenyum. Perkataan macam apa itu? Divisi bisnis senantiasa menyambut kedatangan Anda. Kali ini aku datang untuk mencari seseorang. Stella menatapi Drian yang sedang bermain HP. Andi kaget, ini sungguh tidak biasa. Divisi Finance dan Divisi Bisnis adalah 2 divisi yang sering berkontak. Biasanya karyawan Divisi Finance juga akan datang kemari tiap hari untuk memanggil orang menandatangani bisnis. Tapi biasanya yang datang adalah karyawan biasa.
Kecuali jika mendapatkan bisnis yang penting atau bisnis besar, barulah akan menyuruh karyawan tingkatan manajer untuk memanggil orang. Tapi kali ini malah adalah Stella yang selaku ketua finansial datang kemari untuk memanggil orang. Apa maksudnya? Ini sudah sangatlah jelas sekali. Andi sangatlah penasaran. Bisnis apa yang sebenarnya diselesaikan oleh Drian ini hingga bisa membuat perusahaan begitu mementingkannya. Di saat Andi masih sedang berpikir, Stella sudah berjalan ke hadapan Drian dan tersenyum. Tuan Drian, aku tidak menyangka kita akan bertemu secepat ini. Ikutlah denganku. Nona Mega masih sedang menunggumu. Jangan mendesakku. Tunggu aku selesaikan game ini dulu. Semua pikiran Drian berada pada permainan di HP-nya. Dia tidak mengangkat kepalanya dan langsung menjawab. Mendengar perkataannya, semua karyawan divisi bisnis yang mendengarkannya salut terhadap Drian. Andi juga marah besar. Dasar Drian. Demi main game dia menyuruh ketua finance untuk menunggunya di samping. Apakah ini masuk akal? Stella malah terlihat penasaran. Dia sangatlah penasaran dengan game yang membuat Drian begitu tertarik. Dia lalu melirik ke arah layar Drian dan melihatnya dengan senang. Setelah game berakhir, barulah Drian lega, dan melihat Stella yang menonton permainannya, lalu bertanya. Kamu juga main? Tidak pernah main, tapi sepertinya menarik. Apakah kamu punya waktu untuk mengajariku? Tanya Stella. Tidak butuh waktu adaptasi yang sangat panjang bagi pemula untuk bermain game ini. Aku takut kamu membebani, kata Drian dengan serius. Satu persatu karyawan divisi bisnis ingin mencekik Drian. Banyak dari mereka yang memainkan game yang dimainkan oleh Drian juga, dan ada juga yang kemampuannya lebih bagus daripada Drian juga. Permintaan semacam ini dari Stella. Jika digantikan dengan lelaki manapun dari divisi bahkan seluruh perusahaan saja pasti akan dikabulkan dan akan meletakkan semua pekerjaan di tangannya dan mengajarinya dengan fokus. Tapi Drian yang tidak tahu diri ini, dia bahkan mengatakan bahwa dia akan menjadi beban dan tidak ingin mengajarinya. Dasar, malah dia yang menjadi benar. Baiklah, game juga sudah selesai dimainkan. Kita juga tidak boleh menyuruh Nona Mega menunggu terlalu lama, ayo pergi. Drian berdiri dan berkata kepadanya. Lobi perusahaan besar Jaya, ruang rapat. Mega sudah menunggu hingga tidak sabaran. Sekali melihat Drian masuk, dia langsung berkata dengan marah. Tuan Drian, kamu ini sungguh parah, aku sudah menunggumu selama 30 menit. Drian berkata dengan tegas. Maaf sekali Nona Mega. Tadi aku mengurusi masalah pekerjaan. Tidak ada cara lain. Sebagai salah satu karyawan perusahaan besar, aku punya rasa tanggung jawab yang tinggi. Masalah tadi sangatlah penting bagi perusahaan, jadi aku harus menyelesaikannya dulu. Lagi pula, jika kau tidak menyelesaikan pekerjaan di tanganku dulu, dan langsung datang mengurus kontrak denganmu, bukankah ini tidak hormat bagimu dan bagi pekerjaanku juga? Sambil berkata, Stella yang berdiri di belakang Drian terus saja menahan tawa. Orang lain tidak tahu, namun dia tahu itu bukanlah masalah pekerjaan, hanya saja dia main game saja. Sudahlah, anggap kamu jujur, aku memaafkanmu, kata Mega. Dia juga tidak benar-benar marah, hanya saja dia akrab dengan Drian, makanya gaya bicaranya lebih santai. Mereka lalu duduk. Kerjasama tingkat ini tentu saja tidak hanya ada Drian dan Mega. Masing-masing dari mereka membawa tim mereka, termasuk pengacara, penemani, dan juga pendebat. Masing-masing pihak terus saja ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Setelah pertarungan yang sengit, akhirnya kedua perusahaan ini sepakat. Perusahaan obat City Farmasi resmi menjadi dinaungi oleh perusahaan besar Jaya. Segala bentuk jenis publikasinya harus membawa nama perusahaan besar Jaya. Perusahaan besar Jaya akan menjamin dengan kemampuan yang maksimal untuk mensuplai obat-obatan. Semua keuntungan dari penjualan obat-obatan harus dibagi rata dengan perusahaan besar Jaya. Pengacara dari kedua belah pihak bolak-balik untuk melihat kontraknya dan setelah yakin tidak ada masalah, Drian dan Mega lalu menandatangani kontraknya. Mega terlihat tersenyum puas. Meskipun keuntungannya dibagi rata, namun perusahaan besar Jaya akan mensuplai obat-obatan secara gratis. Ini membuat perusahaan obat City Farmasi langsung menghemat pengeluaran untuk membeli obat-obatan mentah.
Yang paling pentingnya adalah, perusahaan besar Jaya tidak akan mencampuri level kemanajeran perusahaan obat City Farmasi. Dengan kata lain adalah mereka menemukan sebuah sandaran. Dengan adanya perusahaan besar Jaya sebagai sandaran, maka kedepannya tidak akan diincar lagi oleh kekuatan kaum kapitalis lagi. Jika ada yang mengincarnya juga harus jaga-jaga. Tuan Drian, kali ini kamu adalah penyaksi kerjasama kali ini. Kedepannya harus banyak berkontak. Mega mengulurkan tangannya dan tersenyum mempesona. Tentu saja. Drian menganggukkan kepalanya dan bersalaman lalu berbalik dan berkata kepada Stella. Ketua Finance Buy. Kali ini hitungannya adalah bisnis yang aku dapatkan kan ya? Apakah aku dapat insentif? Stella tercengang. Lalu bergegas berkata, tentu saja ada. Kerja sama kali ini dengan perusahaan obat City Farmasi sangatlah penting, bahkan akan mengubah strategi perusahaan setengah tahun ke depan. Setelah berhenti sejenak, barulah dia berkata dengan hati-hati. Jika tidak di luar dugaan, maka insentifmu akan lebih dari ratusan miliar. Wah, ada sebanyak itu. Sekarang giliran Drian yang kaget. Bos Drian, sampai saat itu jangan lupa traktiran, ledek Stella. Dia sangat populer di perusahaan. Tidak hanya mengandalkan kecantikannya saja, kepintaran dan kecantikannya sama-sama dibutuhkan. Tenang saja, kata Drian sambil melambaikan tangannya. Mega yang berada di samping tidak tahan dan berkata, Tuan Drian, apakah kamu tergila-gila dengan uang? Di situasi seperti ini sepertinya kurang bagus jika mendiskusikan hal seperti ini. Duh, aku tidak punya hobi biasanya. Aku hanya saja suka uang, kata Drian sambil tersenyum. Mendengar perkataannya, Mega kehabisan kata-kata. Rapat tanda tangan kontrak selesai. Drian kembali ke divisi bisnis. Langsung ada segerombolan karyawan datang dan menanyakan mengenai apa yang terjadi. Hal seperti ini biasanya tidak bisa dijaga terlalu lama, apalagi Drian juga tidak ingin menjaganya. Dia langsung mengatakannya dan langsung mengundang kehebohan. Wah, benarkah? Perusahaan obat City Farmasi memilih untuk bekerja sama dengan kita. Tidak disangka bahwa mereka akan memilih untuk bekerja sama dengan kita. Ini adalah sebuah bisnis yang sangat besar sekali. Pengaruh ekonomi yang dibawanya sudah tidak bisa dihitung menggunakan uang lagi. Para karyawan terus berdiskusi. Mereka sungguh tidak bisa percaya. Sudah sampai detik ini. Kamu masih membual, kamu juga tidak takut kekenyangan. Di saat ini, sebuah suara terdengar, itu adalah Henry. Mengenai kerjasama yang dikatakan oleh Drian. Dia tentu saja tidak percaya. Sekalipun jika perusahaan obat City Farmasi akan bekerja sama dengan perusahaan besar Jaya. Juga bukan urutannya Drian untuk pergi menandatangani kontrak. Drian hanyalah seorang pemula di divisi bisnis. Dia mana mungkin punya hak seperti itu. Terserah kamu percaya atau tidak. Drian meliriknya. Henry tersenyum dan kembali ke tempatnya. Dia memang tidak percaya. Tapi tatapan Drian tidak seperti berbohong. Entah kenapa, hati Henry perlahan merasa tidak tenang. Mungkin kebanyakan berpikir, nasihat Henry terhadap dirinya sendiri.